Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Welcome to my channel Spesial Tengkleng Pekacangan. Dalam video ini saya akan mereview atau membuat tutorial membuat cake jelita atau bolu kembang setaman. Nah, ini saya akan membuat bolunya memakai sistem ekonomis. Ini bahan yang saya gunakan. Bahan yang digunakan secara ekonomis, artinya semua telur kita pakai, tidak ada pemisahan telur. Sekarang bahan yang saya pakai adalah 6 butir telur, 180 gram terigu, 15 gram maizena, 15 gram susu bubuk, 150 gram mentega cair atau minyak goreng, 1 sendok SP atau ovalet, gula 150. Ini adalah pewarna, sesuai selera aja. Nah, ini loyangnya 22 x 22. Sekarang kita buat bolunya dulu. Bolunya secara ekonomis, artinya memakai semua telurnya, baik putih maupun kuningnya, jadikan satu dalam pembuatannya. Karena secara ekonomis, maka kita butuh bantuan SP atau TBM atau ovalet untuk pengembangnya. Kita kocok sampai menggumpal atau mengembang biasa ya. Jangan masukkan ovalet dulu atau gula dulu untuk memastikan bahwa telur itu masih baru atau lama. Kalau kita masih baru, dia akan bergelembung. Nah, ini udah keluar gelembungnya, baru masukkan TBM atau ovalet atau SP. Kita mengocoknya setelah memastikan itu sudah bergelembung, masukkan TBM atau ovalet. Kita mengocok dengan kecepatan tinggi. Terus setelah masukkan SP, kita baru setelah mau mengental, baru masukkan gula pasir. Nah, kita masukkan gula pasir sedikit demi sedikit, atau 2 kali atau 3 kali, jangan bruk ya, untuk mempermudah agar cepat mengembang. Kita dengan kecepatan tinggi, biasanya saya pakai mixernya kecepatannya sampai 5. Nah, itu kita kecepatan pakai sampai 5, tergantung berapa menit, itu tergantung dari merek masing-masing mixer yang kita pakai. Itu sudah mau mengembang, memutih, memucat, dan mengental. Nah, itu sudah memucat ya. Nah, kita baru masukkan kita ayak susu, maizenanya, dan terigunya jadi satu. Kenapa diayak? Untuk menghindari terjadinya gumpalan-gumpalan pada ketika tepung tersebut. Nah, dan agar tercampur homogen, tercampur rata dulu itunya terigunya. Nah, setelah masukkan tadi, setelah telurnya mengembang, memutih, memucat, kita masukkan ayaan dari ketiga tepung, terigu, maizena, dan susu bubuk. Terus kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Kecepatan rendah ya teman, biar tidak ambles atau turun adonannya. Nah, setelah homogen atau tercampur rata,
masukkan mentega cair atau minyak. Jumlahnya mentega cair 150 gram padat ya sebelum dicairkan. Setelah kita timbang baru kita cairkan. Kalau kita pakai mentega cair, kalau saya makainya minyak goreng. Nah, untuk memudahkan mencampur rata agar tidak terjadi bantat, nah ambil sebagian atau seperempatnya adonan telur itu, masukkan ke minyak, campur rata dulu, baru masukkan ke adonan terigu, ke adonan telur. Setelah kita masukkan ke adonan, nah itu kita kocok, kita aduk pelan-pelan, hanya yang diaduk bagian atasnya dulu untuk memudahkan pengadukan dan tidak terjadi pengendapan minyak di bawahnya. Nah, sekarang udah masuk semua itu, kita aduk pelan-pelan. Jadi aduknya itu nggak sampai bawah. Kalau kita aduk muter, kita aduknya cuma di atasnya aja ya, kelihatan ya, itu aduknya dari atas. Nah, setelah tercampur rata baru kita sistem aduk balik. Nah, sistem aduk lipat atau balik. Nah, sekarang kita aduk balik untuk memastikan masih ada endapan enggak. Sekarang kita aduk balik lagi, kita putar atasnya, tidak sampai bawah ya kalau muter ya. Kalau sistem aduk balik harus dari bawah. Nah, itu langsung cepet kan kalau kita mencampurnya, minyak dicampur dengan adonan terigunya atau telurnya, itu fungsinya adalah untuk mempercepat agar tidak terjadi endapan. Nah, itu sudah kelihatan homogennya. Nah, itu sudah tercampur rata. Nah, kita ambil mau berapa warna terserah, kita ambil 1 sendok saja, jangan banyak-banyak. Kalau saya ada 3 warna, 4 warna sama daun, kita ambil 4 warna. Nah, setelah itu kita kasih pewarna, warnanya sesuai selera, sesuai dengan gambar. Mau buat rumput boleh, mau buat kembang mawar boleh, melati boleh, terserah. Saya mengajari cara membuat bolu secara ekonomis dan cara menghias atasnya, jadikan seperti kembang setaman, atau kalau bahasanya itu bolu jelita atau cake jelita. Nah, kalau saya senangnya kembang setaman. Nah, setelah kita masukkan ke loyang 22 kali 22, dihentakkan 3 kali. Sekarang kita mulai menghias atasnya dengan adonan pewarna. Sekarang saya senangnya warna biru. Nah, kita tetesin. Kalau semakin bunganya semakin besar, tetesan bunganya semakin besar. Saya ungu, biru, dan pink. Terserah mau letaknya di mana, terserah mau diatur juga boleh. Saya senangnya zigzag atau random. Nah, itu kan belum dibentuk, masih ditempelin aja. Sekarang kita bentuk, kita pakai lidi, bantuan lidi atau tusuk sate atau tusuk gigi. Nah, itu pakai pewarna aslinya, kita tempelin pewarna aslinya. Terus setelah itu kita putar. Nah, kita putar tidak sampai bawah, hanya di permukaan saja. Nah, karena tadi yang kita itu pakainya ungu ya, nah makanya pakai pewarna asli ungunya dipakai. Jadi tanpa campuran apa-apa yang untuk netesinya. Nah, itu kita putar tidak sampai bawah ya teman. Nanti kalau sampai bawah seperti marmer. Nah, sekarang yang itu yang warna pink, kita tetesin dulu pewarna aslinya ke dalam adonan yang tadi, dan itu kita putar
sampai membentuk seperti bunga. Acak aja, pokoknya semakin acak itu semakin indah. Diputar aja, puternya juga nggak sampai bawah, hanya di permukaan saja. Sekarang warna biru kita tetesin warna dasar aslinya. Jadi sekarang kita buat daunnya dan tangkainya. Nah, ya udah. Terserah daunnya mau tangkainya mau dibuat coklat boleh, mau dibuat itu boleh, terserah ya. Pokoknya yang penting dia akan membentuk seperti bunga di kebun. Sekarang sudah selesai, kita oven dengan oven 150 sampai 160, api atas bawah selama 30 menit. Nah, ini adonan yang sudah jadi. Sekian teman tutorial membuat cake kembang setaman atau cake jelita, bolu jelita atau bolu kembang setaman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya, dan klik tanda lonceng untuk melihat video-video dan tutorial yang lainnya. Terima kasih.